Ini adalah perjalanan kami menuju stasiun Serang ya teman-teman. Kita ambil tiket keretanya itu pada pukul 10.52 setelah kita melakukan mata kuliah pada hari itu. Nah, kita sudah sampai di stasiun. Ikuti terus perjalanan kami. Udah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Kita mau cari makan dulu. Oke, bye. Halo guys. Ikuti perjalanan kami gitu. Kita lagi di lorong Ya. Kita sekarang mau kemana dulu, Dan? ini. Mohon maaf guys. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk mencari kuliner di Rangkas. Ayo anak-anak, kita makan dulu. Kita hari ini mau kulineran ya anak-anak. Ada yang hilang nggak? Ada yang hilang nggak ini timnya? Tuh banyak banget kan kulinernya. Padang atau bakso? Kalian lagi pada makan apa guys? Tuh pada beli bakso. Salwa gimana perasaannya? Capek nggak? Tapi happy ya? Enggak. Cuacanya panas banget soalnya. Coba nggak disorot minta. Oh iya nih, lagi makan. Keluar beda sendiri. Gitu ini. Ya, dia mah emang tidak setia kawan sih. Ada ikan, ada pepes. Iya tuh. Yang satu lagi makan bakso, tuh lagi pada makan bakso. Tuh guys, jadi di sini tuh banyak banget yang jualan ya. Namanya kuliner Rangkas Bitung. Kalian harus kesini sih. Karena di sini tuh banyak banget variannya. Kalian bisa milih mau makan apa aja ada di sini, oke? Emang gue salah nanya. Selamat tinggal kawan. Dadah, selamat tinggal. Hati-hati ya. Nah, Dan depan aja Dan. Nih, kita udah sampai di perpustakaan Saija Adinda tuh. Di Rangkas. Terus di sebelah kanan ini ada alun-alun Rangkas Bitung ya teman-teman. Tuh di situ sebelah sini. Nah, di samping perpustakaan Saija Adinda ini terdapat museum yang namanya Multatuli. Dan di sini juga tempatnya strategis banget. Di situ ada kantor Bupati Lebak. Biasanya di sini tuh banyak banget acara kayak konser. Kalau misalkan ada konser di sini ditutup jalannya. Rangkas berada kawan. Nah teman-teman, ini kita udah sampai di Museum Multatuli. Dan ini di sebelah kiri aku
kisah cinta sejati antara Saijah dan Adinda. Terus ini adalah patung utamanya. Lagi banyak yang berfoto ya teman-teman. Ini adalah patung Multatuli atau nama aslinya itu adalah Edward Doesdecker. Multatuli itu adalah nama pena beliau ya. Arti kata Multatuli dalam bahasa Belanda itu artinya aku sudah banyak menderita. Dia sudah banyak mengalami penderitaan ketika di Lebak. Nah, jadi teman-teman, Multatuli itu adalah nama pena dari Edward Doesdecker. Edward Doesdecker itu datang ke Rangkas Bitung pada tahun 1856. Dia bekerja sebagai residen Lebak pada masa itu selama 84 hari. Lalu Multatuli ini ke Belanda lagi karena tugasnya sudah selesai. Nah, jadi museum Multatuli ini hanya ada 2 di dunia. Yang pertama itu ada di Rangkas. Lalu yang kedua itu ada di Amsterdam, Belanda. Di dalam museum ini nanti kita bisa melihat bekas peninggalan Multatuli. Salah satunya adalah ubin rumah dari Multatuli yang waktu itu pernah hancur dan sekarang ada diamankan ubinnya. Ada 2 waktu itu yang ketemu. Yang satu ditaruh di dalam museum ini dan satu lagi di Belanda. Nanti kita akan melihat. Oke. Pada saat itu kolonial Belanda itu menyuruh pribumi Lebak untuk tanam paksa, yaitu penanaman kopi ya pada saat itu. Namun setelah panen itu uang hasil kopinya itu dikasih ke Belanda gitu. Jadi orang-orang pribumi yang sudah menanam kopi itu tidak kebagian hasilnya. Wah, begitu kejamnya ya pada masa itu Belanda. Ya nggak Arista? Ya udah. Ayo ke sini main. Kalian harus tahu sejarah. Nah, jadi teman-teman nanti untuk informasi selanjutnya kita akan masuk ke dalam museum Multatuli. Nah, stay tune ya. Oke. Teman-teman, kita udah sampai di ruangan pertama. Di ruangan pertama ini kita disajikan dengan patung dari Edward Doesdecker atau kita sebut dengan Multatuli. Ini adalah patung dari Multatuli. Lalu di sini juga terdapat tulisan tugas manusia adalah menjadi manusia. Karena pada waktu itu kolonial Belanda memang benar-benar tidak memanusiakan manusia. Mereka menyuruh pribumi Lebak untuk menanam kopi, lalu hasilnya itu untuk Belanda semua begitu. Jadi yang menanam kopi orang Lebak tapi nggak dikasih upah. Kejam sekali bukan? Terus kita masuk ke ruangan kedua. Di ruangan kedua ini kita disajikan dengan berbagai gambar ini kapal Venetia Belanda pada waktu itu yang datang ke Indonesia. Dan di sini juga ada rempah-rempah seperti pala, cengkeh yang waktu itu ditanam di Lebak. Di situ juga ada animasi pada waktu perangnya tuh. Kalian bisa lihat ya. Di sini tuh ada cengkeh. Terus ini ada pala, lada, kayu manis. Bagus banget sih musuhnya. Nah, ini kita mau masuk ke dalam ruangan ketiga. Di sini juga kita bisa melihat topi ya. Ini topi Belanda yang waktu itu dipakai waktu datang ke Lebak. Dan ini itu namanya udeng ya teman-teman, yang biasa dipakai oleh rakyat Lebak. Dan yang terakhir ini ada topi suku Baduy. Nah, di ruangan ini terdapat peta ya teman-teman. Ini adalah peta tanam paksa di Pulau Jawa. Dalam waktu 10 tahun pada tahun
sistem tanam paksa. Ayo kita susuri ruangan selanjutnya. Di sini tuh ada koin tuh teman-teman. Koin pecahan 1 sen dikeluarkan pada 1857, digunakan semasa tanam paksa, terbuat dari tembaga dengan lambang mahkota kerajaan Belanda. Koin ini menggunakan aksara Arapegon berbunyi 1 sen rupiah. Nah, di ruangan ketiga ini kita disajikan dengan gambar, ada foto-foto tokoh bersejarah, ada Bapak Soekarno, ada Pak Pram tuh, ini ada surat yang ditulis oleh Multatuli untuk disampaikan kepada William III atau William Alexandra yang waktu itu bertahta di Belanda sejak 1849 sampai wafat pada 1890. Tuh. Dia yang menguasai kekuasaan Belanda pada waktu itu. Nah, selanjutnya di sini itu ada tokoh-tokoh yang berjuang untuk melawan kolonial Belanda tuh. Banyak orang Banten mengibarkan bendera pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda tuh. Salah satunya adalah pemberontakan Haji Wakhia, lalu pemberontakan Nyimas Gamparan. Nah, di sini tuh apa ini? Untuk Zahdan, mungkin kamu ingin mencoba. Lalu di sini juga ada pemberontakan petani Banten, berdirinya Budi Utomo, Kongres Nasional. Nah, ini adalah foto ketika Edward Dekker itu berpidato ya. Pada 22 Januari, sehari setelah pengangkatannya sebagai asisten residen Lebak, Edward Dekker ini berpidato di depan para kepala Lebak. Nah, ini adalah rumah asisten residen Lebak, terletak di sebelah selatan alun-alun. Tapi sekarang bangunan rumahnya ini udah jadi rumah sakit Dr. Aji Darmo. Nah, ini adalah stasiun Rangkas Bitung pada masa itu. Tuh. Tadi kita di sini loh. Tuh. Terus ini siapa? Ini buruh. Oh iya, itu buruh Lebak ya pada waktu itu. Budak itu masih Mereka dijadikan budak yang dikirim ke Suriname ya. Pernah ada, gue pernah lihat di Instagram di sini. Ya Allah, kasihan banget. Nah, sebagian dari mereka itu berhasil pulang. Ada juga yang menentang, makanya sekarang Suriname itu rata-rata masyarakatnya itu berbahasa Jawa karena mulainya dari sini guys. Tuh, dari Lebak mereka. Lalu di Cikotok, teman-teman, di Cikotok di daerah kita, itu tuh di gunungnya ada emas tuh. Sejak 1839, pemerintahan kolonial Belanda ini mengetahui adanya kandungan emas di Cikotok. Udah diambil deh emas kita, jahat banget ya. Terus sawah itu apa sawah? Ini ada pabrik minyak di Solai di Rangkas Bitung. Menyebabkan melimpahnya kelapa di wilayah Banten yang beroperasi sejak 1929. Ini adalah pasar Rangkas Bitung yang kita jalan tadi loh teman-teman. Ini iya foto Rangkas. Iya, pasar yang kita tadi makan. Udah beda jauh banget sekarang. Teman-teman, di sini juga ada kostum yang dipakai Bupati Lebak ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ini adalah ubin asli ya dari rumah asisten residen Lebak Rangkas Bitung. Ini ubin asli rumah Multatuli pada saat itu. Nah, sebenarnya ada 2 ubin, yang satu lagi itu ada tersimpan di Multatuli Huis, Amsterdam, Belanda. Jadi cuman ada 2 ya teman-teman, di Belanda dan di Rangkas. Di sini juga ada koleksi buku Max Havelaar ya teman-teman tuh.
Ini adalah Saijah dan Adinda. Tuh. Kita punya SKN. Nah, roman ini atau masterpiece nih, simulatori yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Jadi pertama kali terbit itu 1860 dalam bahasa Belanda, kemudian pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 1868, dan yang ini 1879 dalam bahasa Prancis. Jadi yang tadi ditanyakan itu merupakan kolonial. Di sana bercerita mengenai proses jalannya kemerdekaan, baik dari sifatnya yang masih tradisional, yaitu beberapa peristiwa yang terjadi, tentu saja berbagai peristiwa, berbagai latar belakang. Di sana mengupas tentang beberapa pahlawan-pahlawan lokal kita, di antaranya ada Presiden